Saudara, beberapa waktu lalu polisi mengungkap adanya pabrik pembuatan madu palsu. 3 orang pun ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kasus ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, terutama pencinta madu. Bagaimana caranya membedakan madu yang asli dan juga madu yang palsu? Nah, saat ini saya berada di Lab Uji Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia dan bersama saya sudah ada peneliti produk perlebahan, Pak Sahlan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Cindy. Pak Sahlan, makasih banyak waktunya untuk Kompas TV. Pak Sahlan, pertama bisa dijelasin dulu, sebenarnya madu dikategorikan palsu itu kalau apa ya, Pak? Dikategorikan palsu itu ada 3. Yang pertama itu memang dia dibuat dengan menggunakan cairan manis, ya, gula, molasses dan lain sebagainya. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain supaya terlihat seperti madu, ya. Kemudian yang kedua adalah madu oplosan, artinya madunya asli tapi ditambahkan dengan gula dan lain sebagainya supaya kuantitinya semakin banyak begitu. Nah, yang ketiga ini yang memang termasuk baru, ya, itu adalah lebahnya dikasih makan gula, ya, kemudian dia menghasilkan madu tapi bukan dari tumbuhan tetapi dari gula gitu. Nah, itu juga kami kategorikan sebagai madu palsu karena bukan dari tanaman. Bahayanya, ada bahaya tersendiri nggak sih, Pak, kalau mengkonsumsi madu palsu? Nah, kalau terkait dengan bahaya atau tidak, tergantung dari bahannya tadi kan. Seperti contoh, misalkan untuk yang jenis kategori pertama, kalau bahan-bahannya food grade, ya, misalkan dari bahan-bahan makanan yang memang biasa dimakan oleh manusia, ya itu tidak ada masalah gitu ya. Dia memang karena mungkin seperti gula ya, jadi kalau kebanyakan jadi obesitas atau yang penderita diabetes semakin parah gitu ya. Nah, itu mungkin bahayanya. Tapi kalau dia menggunakan bahan yang berbahaya, ya tentu berbahaya begitu. Misalkan pakai molasses dari limbah gitu ya kan, nah, ada juga ya dari limbah pabrik gula gitu. Nah, tentu itu berbahaya. Atau cara pembuatannya tidak safety, ya tidak steril sehingga banyak kontaminasi. Nah, itu yang membahayakan ya. Nah, kemudian untuk yang jenis ketiga, jenis kedua sama kan, tergantung tambahannya. Kalau yang jenis ketiga relatively lebih aman lah. Kenapa? Kalau dia bahaya, si lebahnya juga udah mati duluan. Karena dia kan masuk dalam tubuh lebahnya dulu, kemudian dikeluarkan gitu ya. Nah, mungkin dia memang tidak bagus ya, tetapi tidak sebagus, tidak sesuai dengan definisi madu. Kalau madu itu kan definisinya adalah cairan yang dihasilkan dari perut lebah madu yang diambil dari tanaman awalnya. Baik. Nah, saudara, di sini juga di laboratorium sudah disediakan sampel-sampel. Ini ada di sebelah kiri layar kaca Anda itu adalah 3 botol madu yang asli. Nah, yang sebelah kanan layar kaca Anda itu adalah madu-madu yang palsu. Pak Sahlan, boleh dijelasin lagi kalau dari kasat mata nih, sebenarnya cara membedakan madu yang asli dan yang palsu gimana ya, Pak? Sebenarnya begini ya, di awal itu kalau madu asli ya sebenarnya dia biasanya mengeluarkan gelembung udara ya. Ini memang salah satu ciri dari madu ya. Madu itu karena dia di dalam madu sendiri ada suatu reaksi yang menghasilkan oksigen, dia biasanya memang akan menghasilkan gas. Terutama yang masih encer. Kan kalau di Indonesia karena humidity atau kelembabannya tinggi, biasanya lebih encer dibandingkan di Saudi atau di Eropa ya. Nah, kemudian kalau dia sudah dipekatkan, kan sudah ada sekarang mengurangi kadar air dari madu, maka akan lebih sedikit tapi tetap ada, tapi lebih sedikit gasnya. Nah, hanya yang jadi masalah sekarang yang palsu pun sama, mereka menggunakan metode atau chemicals yang bisa menghasilkan gas. Cuman membedakannya biasanya gas ini yang keluar itu adalah gas karbon dioksida, sedangkan kalau gas yang di sini itu gasnya oksigen. Karena di sini nanti menghasilkan senyawa hidrogen peroksida dan langsung terurai menjadi air dan oksigen. Kalau di sini biasanya menggunakan soda kue dan dia menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Sehingga agak sulit nih membedakannya. Biasanya juga madu asli kalau jenis yang lain itu ada yang ya semacam di atas gitu ya. Ke atas seperti ini nih. Nah, ini biasanya karena polen yang keambil ketika dipanen madunya. Cuman kadang-kadang kan ini sebenarnya nggak secara, karena ini polen sumber protein bisa ada kontaminasi, sebenarnya nggak bagus. Biasanya kalau beberapa pengusaha ini disaring sehingga bentuknya bening juga begitu.
Nah, jadi agak sulit nih kita membedakan madu asli dan palsu dengan kasat mata. Ini sebenarnya bisa juga misalnya dengan uji dibakar, karena kan oksigen ya. Cuman kalau kadar airnya terlalu tinggi juga, misalkan karena tidak dipekatkan juga kadang nggak berhasil begitu. Ya. Terus ada juga yang menggunakan misalkan ada air nampan, dikasih madu, dikasih air gitu ya, kemudian digoyang-goyang, timbul heksagonal gitu ya. Nah, gula cair pun akan fenomenalnya sama, jadi kita nggak bisa bedakan bahwa itu asli atau palsu. Nah, itulah yang kita sebenarnya kesulitan nih untuk membedakan madu asli dan palsu benar-benar secara simple ya. Tapi kalau misalkan yang mudah sih biasanya dengan organoleptik atau dengan cara dirasa dan dibau ya. Jadi misalkan ada madu randu, madu kalianda, itu punya rasa yang khas. Nah, orang-orang yang sudah pernah merasakan gitu ya beberapa kali dan sudah terlatih, dia akan bisa membedakan madu yang benar ini memang madu kalianda atau madu yang lainnya. Itu baik dari rasa maupun aroma ya, Pak ya? Aroma, tapi aroma juga ada kekhawatiran kalau misalkan memang diproses ya. Diproses itu dalam artian tadi, karena standar SNI itu di bawah 20%, maka ada suatu mekanisme untuk menguapkan airnya. Sehingga ketika menguapkan airnya, aroma pun ikut teruapkan. Pak, kalau dari tekstur sendiri nih Pak, ini saya ambil satu ya Pak, contoh yang asli dan yang palsu. Ini kalau dari tekstur, sama nggak Pak? Tekstur apanya? Dari misalnya ketika ada yang lebih cair gitu Pak. Oh, kalau cair sama enggak kan tinggal misalkan ini cair kan, ini pekat kan. Kalau mau memasukkan tinggal ditambah air lagi, lama-lama jadi encer juga begitu. Kemudian encer cair juga nggak bisa kayak semacam model madu-madu dari sini tuh relatif encer dari jenis lebah tidak menyengat. Karena kan dia ukurannya kecil sehingga dia tidak mampu untuk mengurangi kadar air si lebahnya karena sayapnya kan kecil. Berbeda dengan yang di sini. Dan ini pun kalau di dekat-dekat musim hujan atau dekat-dekat yang humiditasnya tinggi, dia akan cair seperti ini. Kecuali kalau memang sudah diproses. Gitu. Oke, Pak, berarti kalau misalnya dari kasat mata agak sulit nih. Nah, kalau di sini di lab uji Departemen Teknik Kimia, cara membedakannya pakai apa, Pak? Boleh dijelasin mungkin? Ya, jadi seiring dengan perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita mengenal ada yang bahasa penggunaan database ya, penggunaan database untuk menganalisis sesuatu. Atau juga kita menggunakan istilahnya ada artificial intelligence ya. Artificial intelligence itu kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya ya. Kemudian setelah itu dibuat algoritmanya. Kemudian setelah itu dibuat sistem lah ya, sistem di situ sehingga nanti kita bisa memetakan nih sistem yang madu asli sama madu palsu. Sehingga ketika ada sampel dia ketahuan ini asli atau palsu. Gitu. Jadi di awal kita mengembangkannya, kita kolek madu-madu asli dan juga kita buat madu sesuai dengan perkembangan di masyarakat bagaimana cara memasukkan madu. Kemudian kita juga buat metode mencampurkan tadi yang oplosan. Jadi misalnya 10%, 20% sampai 40%, ke 50% sampai 90% madunya. Kemudian kita buat di database-nya di dalam komputer ini ada softwarenya. Kita menggunakan teknik chemometrik namanya ya, chemometrik. Jadi kita memetrikan senyawa-senyawa kimia spektrumnya yang ada di situ sehingga nanti kita bisa membedakan kalau madu asli ada di sebelah sini, madu palsu ada di sebelah sini. Kemudian kita juga bedakan karena ini mempunyai karakter yang sangat berbeda untuk yang madu yang lebah tidak menyengat dan harganya relatif lebih mahal. Maka kita juga buat pemetaan kalau udah asli apakah ini dari lebah yang menyengat atau yang tidak menyengat, seperti itu. Oke. Jadi intinya kalau untuk dari baik itu aroma, rasa maupun juga dari kasat mata itu agak sulit ya Pak kalau untuk aroma dan juga rasa biasanya untuk orang-orang yang memang udah terbiasa ya Pak ya. Yeah. Oke. Berarti Pak terakhir kalau tips nih dari Pak Sahlan buat orang-orang yang mungkin masyarakat umum yang tidak punya akses misalnya untuk ngecek kayak gini, gimana Pak tips untuk beli madu asli yang aman? Oke, yang pertama adalah kita lihat dari sisi harga. Kalau harganya itu terlalu murah, kita perlu curiga. Karena mau nggak mau, demand madu ini sangat tinggi. Sehingga kalau ada madu yang sangat murah,
itu perlu dicurigai karena nggak mungkin dia madu dengan harga yang sangat murah karena kan demandnya tinggi. Kemudian yang kedua, kalau bisa membeli kepada yang peternak ya, kalau bisa langsung akses ke peternak ya, peternak lebah ya, peternak lebah, dan kita tahu bahwa ada beberapa jenis madu yang seperti tadi. Dan kalau di Indonesia kan kalau di daerah-daerah itu ada yang disebut dengan kantor pengelola hutan ya, KPH ya. KPH itu mereka biasanya punya binaan untuk lebah-lebah yang diburu dari hutan. Kemudian diolah oleh mereka. Nah, mereka tuh sekarang itu sudah mulai jualan madu-madu dari hasil berburuan di hutan. Nah, itu juga saran saya dari situ. Kemudian di Indonesia itu juga ada istilah komunitas namanya Jaringan Madu Hutan Indonesia atau JMHI. Nah, JMHI itu punya standar sendiri mereka disebut dengan panen lestari. Jadi bagaimana memanen lebah dari hutan itu secara lestari. Dan mereka sudah punya logo. Jadi kalau ada logo JMHI gitu, nah itu menurut saya lebih aman lah untuk dibeli ya, dikonsumsi karena mereka memang sudah punya standarnya khusus. Seperti misalkan Ujung Kulon, Sumbawa mereka juga punya komunitasnya. Kemudian Tesonilo di Kalimantan ya. Kemudian di Riau sepertinya ada juga, hampir beberapa daerah itu sudah ada kelompok tani lah, kelompok tani. Kemudian yang ketiga, ada beberapa juga pemain yang memang sudah lama di sini. Misalkan contohnya saya langsung sebut ya, misalkan Madu Pramuka lah ya. Kenapa saya sebut? Karena mereka itu pionir di Indonesia. Ketika tahun 80-an di Indonesia belum ada lebah seperti lebah Eropa lah ya, lebah Apis mellifera, mereka pertama kali untuk mengembangkan peternakan di sini. Jadi mereka memang sudah pemainnya lah di situ. Kemudian perhutani ya, Perum Perhutani juga sama, mereka memang pemain di pelebahan yang memang sudah lama terkenal di kita. Jadi, nah pemain-pemain seperti itu menurut saya nggak ada masalah ya, cuman mungkin pemalsuan merek, pemalsuan kemasannya gitu nggak tahu ya. Cuman mungkin tips saya sih seperti itu. Jadi kalau yang di daerah mereka sudah tahu di mana ada peternak lebah dan pemburu lebah, mungkin ke situ lebih aman gitu. Kemudian yang kedua tadi pemain-pemain yang sudah lama lah gitu, yang sudah lama di Indonesia ya, seperti Madu Perhutani ya, kemudian Pramuka, mereka memang pemain lama di sini. Kemudian yang satu lagi sih yang paling ini sih harga ya, harga nggak bisa bohong. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sahlan atas penjelasannya tadi. Dan jadi saudara, tadi tips-tips dari Pak Sahlan untuk Anda, masyarakat yang ingin mengkonsumsi madu, pertama lihat harganya, tidak mungkin madu dijual dengan harga sangat murah, kemudian juga lihat penjualnya, penjual-penjual terpercaya yang harus Anda jadikan patokan untuk memilih ataupun juga membeli madu. Cindy Permadi, Mahesa Bismo, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.